Halo, apa kabar semua? Balik lagi bersama Kang No di channel Ara Cinema. Kali ini kita akan bahas alur film berjudul Chef yang masih dibintangi oleh aktor laga favorit kita, Jason Statham, yang kali ini memerankan karakter Luke, yaitu seorang mantan polisi sekaligus petarung jalanan. Namun hidupnya kini telah hancur karena berurusan dengan mafia. Film ini akan bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Mai yang memiliki kemampuan jenius dalam menghafal angka. Kejeniusannya itu membuat Mai menjadi incaran para mafia Rusia, Cina, dan juga para polisi korup. Secara kebetulan, Mai bertemu dengan Luke yang berusaha melindungi dirinya. Seperti apa aksi Luke kali ini dalam melawan para mafia dan oknum polisi korup untuk menyelamatkan Mai? Dan apa rahasia sebenarnya kenapa Mai menjadi incaran mereka? Dan beginilah ceritanya. Film dibuka dengan Luke yang sedang bertarung di sebuah arena bawah tanah. Sebagai petarung jalanan, Luke dikenal sebagai petarung yang tangguh dan hampir tidak pernah terkalahkan. Dan pada pertandingan ini, Luke secara tidak sengaja menang melawan seorang petarung yang didukung oleh mafia Rusia. Kemenangan Luke kali ini membuat mafia kehilangan banyak uang karena kalah taruhan. Tak terima dengan kekalahan itu, mereka melakukan aksi pembalasan kepada Luke dengan sangat brutal. Istri Luke kemudian dibunuh dengan sangat kejam sebagai peringatan, dan itu membuat hidup Luke kini hancur berantakan. Well, why not? You just killed your wife. My father was going to send someone else, but father and mother dead. Die like your wife because of you. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang gadis kecil jenius bernama Mai. Ia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam menghafal angka. Mai kemudian direkrut oleh mafia Cina dan dibawa terbang menuju New York untuk membantu mereka mencatat sebuah transaksi ilegal. Karena otaknya yang sangat jenius, Mai tidak membutuhkan catatan sama sekali, sehingga sangat cocok untuk menyimpan rahasia besar mereka. Pemimpin mafia Cina ini bernama Mr. Han. Ia mempercayakan Mai dengan sebuah kode rahasia, yang mana kode tersebut adalah kunci untuk membuka sebuah brankas berisi uang jutaan dolar. Namun situasinya menjadi sangat kacau ketika mafia Rusia telah mengetahui keberadaan Mai, yang telah memiliki kode rahasia tersebut. Suatu hari, Mai sedang dikawal oleh anak buah Mr. Han di tengah kota New York. Namun secara mengejutkan, mereka disergap oleh komplotan mafia Rusia yang ingin menculik Mai guna mendapatkan kode rahasia tersebut. Di tengah baku tembak yang sangat kacau itu, Mai berhasil melarikan diri. Kondisi yang terjadi saat ini membuat Mai berada dalam situasi yang sangat genting. Dia diburu oleh mafia Cina dan juga mafia Rusia, juga oleh oknum polisi korup yang juga ingin memanfaatkan kode rahasia itu untuk kepentingan pribadi. We have a deal. Get the girl. Back your men off, Wolf. Both precincts final offer. Drop their guard, you go in. Shoot kitchen, but only because I like you better. Bullshit. Dalam kondisi yang putus asa, Luke kini berada di sebuah stasiun kereta bawah tanah dengan niat untuk bundir. Namun di saat yang sama, Mai yang sedang dikejar oleh mafia Rusia berlari masuk ke dalam stasiun itu. Dan saat Luke melihat Mai, dia langsung menyadari bahwa gadis kecil itu sedang dalam bahaya. Seketika, niat bundirnya ambyar dan memutuskan untuk membantu Mai, meskipun ia tahu bahwa artinya dia harus berurusan dengan mafia Rusia lagi. Di dalam kereta, Luke berusaha mengalahkan para pengejar itu. Pertarungan ini sangat brutal dan Luke menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan yang luar biasa sebagai mantan polisi.
Luke dan May yang berhasil kabur, mereka menuju ke sebuah hotel yang lebih aman. Di sana, Luke mulai menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. May akhirnya menceritakan semuanya kepada Luke, tentang kode rahasia yang ia hafalkan, tentang mafia Cina yang memanfaatkannya, dan mafia Rusia yang juga menginginkan dirinya. Luke menyadari bahwa situasi ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Selain dua kelompok mafia besar, polisi korup ternyata juga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Namun Luke tetap memutuskan untuk melindungi May dengan cara apapun, meskipun itu artinya ia akan berhadapan dengan tiga pihak berbahaya sekaligus. Mr. Ivanov, room 1012, 10th floor. You like a nice hotel? Jan isn't the fatherly type. No electronic trails, just what you have in your head, right? Business. After I do what he asks, he kills me. That wouldn't mean anything to me. You're a crazy man. Before. That's too many times to be random. Old school. Tak berselang lama, keberadaan mereka terlacak oleh mafia Cina karena ternyata di HP yang May bawa terdapat chip pelacak di dalamnya. Pihak resepsionis hotel lalu diancam agar memberikan informasi di kamar nomor berapa Luke dan May berada. Namun resepsionis itu menjaga privasi kliennya, berusaha mengulur sedikit waktu hingga akhirnya polisi datang ke tempat itu, sehingga aksi saling tembak kembali terjadi. Quick! Put your hands up! 1012. Di dalam kamar, Luke dan May mendengar suara baku tembak, segera menyadari bahwa keberadaan mereka telah dikepung. Sebelum mereka beranjak pergi, Luke meminta May agar membuat salinan kode yang dia hafal ke dalam selembar kertas untuk jaga-jaga. Luke kini mengerti kode itu merupakan kombinasi angka untuk membuka sebuah berangkas besar yang berisi uang jutaan dolar. Setelah itu, mereka berdua berusaha kabur dari sana dengan menyelinap di kerumunan orang-orang. Namun sialnya, komplotan mafia Cina menyadari hal tersebut dan May pun akhirnya tertangkap. Luke yang tidak memiliki kesempatan memutuskan untuk lompat dari jendela dan untuk sementara waktu melarikan diri. Kemudian Luke mulai merancang sebuah rencana untuk mendapatkan May dan melindunginya sekaligus berencana menghancurkan musuh-musuhnya. Luke menuju ke sebuah bar dan membuat kekacauan di sana. Dia menggunakan pengalaman dan keterampilannya sebagai mantan polisi untuk menyusup ke jaringan mafia. Ternyata ia menyandra anak dari petinggi mafia Rusia untuk membuat sebuah kesepakatan. Luke yang cerdik juga memanfaatkan konflik antara mafia Cina dan Rusia untuk keuntungannya. Selanjutnya, Luke memanfaatkan oknum polisi korup dengan membuat sebuah kesepakatan. Para polisi itu akan membantu Luke untuk menyusup ke sebuah tempat di mana berangkas itu disimpan. Last chance before I hang up. Go to... You could have taken us out that day, couldn't you? Hey, not here. Been in restaurants all night. $1 million split 6 ways. Poof. Just like that, he's your citizen again. Big headlines. Some judgment. Remember, I got the combination. Setelah mereka sampai di lokasi berangkas, dengan sigap Luke melumpuhkan komplotan polisi korup dengan hanya menyisakan pimpinannya.
Left 26. Setelah berhasil membuka brankas dan membawa kabur sejumlah uang yang ada, Luke melakukan negosiasi dengan komplotan mafia Rusia. Luke menginginkan pertukaran uang yang telah ia ambil dari brankas untuk ditukar dengan keselamatan Mai. Singkat cerita, Mai dibawa oleh mafia Rusia menuju lokasi yang telah mereka sepakati. The reason here is going to be a whole lot shorter. Setibanya di sana, bos mafia dengan percaya diri menantang Luke untuk duel tanpa senjata. Namun saat melihat kesempatan, Mai menembak bos mafia itu dan seketika bos mafia itu pun koit. Film kemudian ditutup dengan Luke dan Mai yang kini akan bergegas meninggalkan kota ini dan berencana untuk memulai hidup yang baru. Luke berjanji untuk selalu melindungi Mai dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri, dan film pun berakhir. Itulah tadi seluruh alur film Safe yang bisa Kang No ceritakan. Aksi mendebarkan dan momen emosional yang dimainkan oleh Mamang Jason Statham benar-benar menunjukkan karismanya sebagai aktor laga favorit Kang No. Hubungan antara Luke dan Mai benar-benar memberikan sentuhan humanis yang membuat film ini lebih dari sekedar film aksi biasa. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah mendengar alur cerita filmnya hingga akhir. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film seru berikutnya.